Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan beri. Kami masih boleh beribadah pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah dia boleh menyampaikan dengan baik. Dan Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Bapak Ibu, senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semua, walaupun masih melalui ibadah online. Kondisi saat ini memang masih belum memungkinkan kita untuk ibadah onsite, tapi biarlah ibadah online ini tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita terus berdoa kiranya pandemi ini segera berlalu. Dan Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara yang sekarang ini masih tetap setia beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 21. Karena perikop ini cukup panjang, saya akan membacakan sebagian ayatnya saja. Kejadian 3 ayat 1 sampai 11, ayat 15 dan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat ke-15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kemudian ayat 21 yang terakhir, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel internet yang memuat hasil survei yang dilakukan terhadap orang Amerika mengenai pandangan mereka tentang dosa dan keselamatan. Nah, survei ini dilakukan oleh Arizona Christian University dan dimuat dalam laporan American Worldview Inventory 2020. Nah, pertanyaannya adalah salah satunya begini. Ketika ditanya, menurut mereka, bagaimana seorang itu bisa diselamatkan atau masuk surga? Nah, hasilnya cukup mengejutkan Bapak Ibu. Hasilnya 48% atau hampir separuh dari orang Amerika mengatakan bahwa apabila seorang itu baik dan melakukan perbuatan baik yang cukup selama hidupnya, maka mereka akan mendapatkan tempat di surga. Hanya 35% atau sepertiga orang Amerika yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang lebih mengejutkan lagi, ketika ditanyakan kepada orang Amerika yang mengaku dirinya orang Kristen, tadi hasil survei yang pertama itu adalah orang Amerika secara umum. Nah, yang kedua ini adalah
kepada orang yang mengaku sebagai orang Kristen ya, orang Amerika yang mengaku sebagai Kristen. Nah, hasilnya adalah 52% orang Kristen Amerika mengatakan bahwa hal yang sama. Orang akan diselamatkan apabila orang itu baik dan melakukan perbuatan yang baik yang cukup selama hidupnya, gitu. Nah, dari 52% orang Kristen ini, ternyata Bapak Ibu, itu 46%-nya dari Pantai Costa, 44%-nya dari Protestan aliran utama, 41% dari Kristen Injili, dan 70% dari orang Katolik. Saya dulu berpikir bahwa orang yang punya pemikiran seperti ini adalah dari orang yang gereja-gereja yang doktrinnya kurang kuat. Tapi ternyata Bapak Ibu, hasil survei mengatakan bahwa 40% orang Kristen Injili, termasuk misalnya dari gereja Reform, ternyata juga mempunyai pemikiran yang sama Bapak Ibu. Mereka mengatakan bahwa orang itu bisa masuk surga ketika orang itu menjadi orang yang baik dan melakukan perbuatan baik yang cukup selama hidupnya. Bapak Ibu, memang survei ini dilakukan terhadap orang Amerika gitu ya, dan orang Kristen di sana. Tapi sebenarnya hasil survei ini mencerminkan pandangan orang Kristen secara umum gitu tentang keselamatan. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Itu karena dalam interaksi saya bersama dengan anak pemuda remaja gitu ya, bukan hanya di gereja ini, juga di gereja-gereja lain, saya sering mengajukan pertanyaan yang sama kepada anak-anak pemuda remaja tersebut. Bagaimana caranya supaya orang bisa diselamatkan atau masuk surga? Rata-rata mereka menjawab, ya harus berbuat baik, jangan berbuat jahat gitu ya. Nah, ternyata orang Kristen dewasa pun juga tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Ketika saya mengajukan pertanyaan yang sama, mereka juga mempunyai pandangan yang sama bahwa orang baik itu yang masuk surga. Orang yang melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan jahat itu yang masuk ke surga gitu. Lalu saya berpikir gitu ya, mengapa banyak orang Kristen bisa mempunyai pemikiran seperti itu Bapak Ibu? Sebenarnya apa yang menjadi masalah utama? Bagaimana seharusnya kita memandang keselamatan itu? Apakah benar orang yang untuk masuk surga cukup untuk menjadi orang baik atau melakukan perbuatan baik? Lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini, proto-evangelium? Nah, kita akan membahasnya hari ini. Bapak Ibu, perikop yang kita baca tadi, Kejadian 3 ayat 1 sampai 21, sebenarnya menceritakan tentang kisah kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Nah, dikisahkan dalam perikop ini, ular itu mencobai Adam dan Hawa dengan cara membuat mereka mempertanyakan perintah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, iblis tidak bertanya kepada Adam dan Hawa, dia tidak bertanya, oh kalian pasti tidak boleh makan buah pohon pengetahuan itu ya katanya gitu. Iblis tidak berkata begitu, tidak bertanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tidak salah kalau di ayat 1 disebut ular itu adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Dia menggiring Adam dan Hawa dan memutarbalikkan pertanyaan tersebut menjadi, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Gitu ya. Lalu Hawa dengan polosnya berkata, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Gitu. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Hawa yang menambahkan perintah itu. Sebenarnya Tuhan tidak mengatakan demikian. Tuhan tidak mengatakan jangan raba. Tuhan cuma bilang jangan makan buah itu. Tapi ada penafsir yang bilang sebenarnya Hawa yang menambahkan perintah itu jangan raba gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu, ada juga penafsir lain yang mengatakan hal yang sebaliknya. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Adam lah yang menambahkan perintah itu dengan maksud untuk melindungi supaya Hawa tidak tergoda.
Nah, penafsir itu mendasarkan pandangannya itu dari pandangan orang Yahudi, Bapak Ibu. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ternyata pandangan orang Yahudi justru berlawanan dengan orang Kristen secara umum gitu ya. Mereka tidak menganggap bahwa larangan meraba buah itu sebagai tambahan dari Hawa, tapi mereka justru berpandangan bahwa Adamlah yang menambahkan perintah tersebut. Mengapa demikian? Itu karena ketika Tuhan memberikan perintah itu Adam masih sendirian, Bapak Ibu. Hawa itu belum diciptakan. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah, dia sebenarnya memberikan perintah itu kepada Adam. Nah, jadi Adamlah yang menambahkan pagar pengaman berupa larangan meraba buah itu. Istilahnya Adam itu memberikan bumper gitu ya, supaya larangan utama itu sulit dilanggar oleh Hawa. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, itulah sebabnya di sini dicatat ular itu selalu berbicara kepada Hawa. Dia tidak berbicara kepada Adam. Itu kenapa? Karena Hawa tidak mendengar perintah itu langsung dari Tuhan. Dia mendengarnya dari Adam, yang kemudian menambahkan perintah jangan diraba. Gitu ya. Ular itu berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berimajinasi gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Adam bilang sama Hawa, jangan kamu raba, nanti kamu akan mati gitu. Nah, ketika dia mendengar ular bilang, enggak kok, enggak apa-apa, kamu makan aja. Ketika kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Dia bingung ya, yang mana yang benar gitu. Lalu dengan deg-degan gitu ya, dia lihat buah itu. Wah, enak kayaknya ya. Lalu dia mengulurkan tangannya. Tapi waktu dia mengulurkan, dia deg-degan juga, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia mendengar dari Adam, kalau diraba mati gitu ya. Tapi ular bilang enggak. Lalu dia coba. Lalu dia raba buah itu. Dan dia enggak mati, Bapak Ibu. Wah, dia lalu berpikir, oh, kalau gitu ular benar gitu. Adam yang salah. Adam ngomong kalau raba aku mati. Ini aku sudah raba, aku nggak mati gitu. Kalau begitu ular benar. Kalau ular benar, berarti benar juga kalau aku makan buah itu, aku akan menjadi seperti Allah gitu. Berarti benar dong ya perkataannya si ular. Kalau saya makan buah ini, mata saya akan terbuka dan saya akan menjadi seperti Allah. Bapak Ibu bisa lihat ya. Usaha Adam untuk membentengi atau memberi pagar pengaman untuk melindungi Hawa tidak bisa menahan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika saya melihat hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya lalu belajar sebuah kebenaran. Kebenaran itu apa? Yang pertama, Bapak Ibu, setiap usaha manusia untuk membentengi diri dengan aturan-aturan dan larangan manusia, seperti aturan dan larangan agama, norma-norma agama, tidak bisa membuat orang tidak berdosa. Tidak bisa membuat orang hidupnya otomatis berkenan kepada Tuhan. Aturan dan larangan manusia tidak bisa mencegah orang untuk tidak berbuat dosa. Saya lanjutkan kisah ini, Bapak Ibu. Hawa memberikan buah itu juga kepada Adam, dan Adam juga memakan buah tersebut. Alkitab mencatat, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat gitu ya. Ketika Tuhan datang ke taman itu, mereka bersembunyi
Sewaktu Tuhan mencari dan memanggil mereka, respon Adam dan Hawa adalah mereka bersembunyi. Takut untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka bersalah kepada Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka jatuh ke dalam rasa malu, takut, dan rasa bersalah. Malu, mereka tahu bahwa mereka telanjang. Takut, karena ada rasa bersalah, sudah melanggar perintah Tuhan. Sewaktu membaca bagian ini, saya belajar sebuah kebenaran yang lain, Bapak Ibu. Yaitu apa? Yaitu usaha manusia untuk menghilangkan rasa malu, takut, dan rasa bersalah itu sesungguhnya adalah usaha yang sia-sia. Sesungguhnya setiap usaha kita untuk menghilangkan rasa malu, takut, dan rasa bersalah karena dosa itu adalah usaha yang sia-sia. Begitu pula setiap usaha manusia untuk berkenan kepada Tuhan itu sia-sia juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang, bahkan orang Kristen juga, yang saat ini menganggap bahwa hidup yang baik, perbuatan yang baik yang kita lakukan bisa membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi saya katakan, Bapak Ibu, sesungguhnya pemikiran ini adalah sebuah pemikiran yang keliru, Bapak Ibu. Semua usaha manusia itu tidak bisa menghilangkan rasa malu, takut, dan bersalah kita. Banyak juga orang di luar sana, bahkan orang Kristen juga, yang punya pemikiran bahwa perbuatan baik kita itu bisa membuat kita masuk ke dalam surga, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Akan tetapi pemikiran ini pun sebenarnya adalah sebuah pemikiran yang keliru. Mengapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? Saya jelaskan melalui sebuah contoh ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, masa-masa sekarang ini hampir semua kita itu punya handphone, bukan? Punya smartphone gitu ya. Nah, kita memakai handphone ini untuk banyak hal, dari menelpon, SMS ya, buka internet, nonton film, dengerin musik gitu. Bisa juga untuk komunikasi lewat WA atau lewat medsos gitu ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya suatu hari saya mau membeli sebuah handphone atau smartphone gitu ya. Nah, saya pergi ke sebuah toko handphone. Saya lihat semua handphone itu, lalu saya pilih satu handphone. Wah, saya suka yang ini. Saya lalu bayar gitu ya. Nah, ketika saya bayar, mbak-mbaknya itu yang sales toko handphone itu buka kotaknya. Kemudian dia serahkan handphonenya kepada saya untuk dites. Bapak Ibu, coba ya bayangkan, misalnya kalau saya ambil handphone itu, kemudian saya nyalakan. Begitu handphone itu nyala, kemudian saya berteriak-teriak, ngomong sama mbak itu, mbak, lihat nih, handphonenya nyala gitu. Aneh nggak Bapak Ibu kalau misalnya saya katakan demikian, mbak, ini handphonenya nyala, kemudian saya bilang sama pengunjung toko itu juga semua, pak, bu, lihat nih bu, handphonenya nyala gitu. Bapak Ibu tahu kemungkinan apa yang terjadi kalau saya berlaku demikian? Semua orang pasti menoleh ke saya. Mereka menoleh melihat saya dengan penuh rasa heran, bukan? Iya, kenapa? Karena ya handphone, namanya handphone ya memang untuk dinyalakan gitu kan Bapak Ibu. Ya, kalau handphone nyala itu memang sudah sesuai tujuan semula dia diciptakan, memang untuk dinyalakan. Kalau handphone itu tidak nyala, itu malah artinya handphonenya rusak, bukan? Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu, kemudian ketika sudah handphone itu nyala gitu ya, sudah keluar semua menu-menunya, lalu saya konekin ke internet gitu. Konekin internet, kemudian saya buka YouTube gitu. Saya putar video. Mbak, saya bilang lagi, mbak, bisa buka YouTube, bisa nonton film, bisa dengerin musik. Kemudian saya bilang lagi sama teman-teman, semua pengunjung di situ, lihat pak, ini bisa internet loh, gitu. Bapak Ibu bayangkan apa yang terjadi kalau saya berlaku demikian, Bapak Ibu. Tentu orang semua lihat saya dengan heran, kemudian mungkin ada yang datang kepada saya lalu pegang jidat saya gitu ya. Situ waras gitu.
Sampean kenapa gitu ya? Benar kan? Mengapa saya katakan demikian? Karena handphone dari semula diciptakan memang untuk dinyalakan. Handphone diciptakan untuk bisa buka internet ya, smartphone itu. Ya, handphone bisa dipakai untuk WA, untuk media sosial. Memang diciptakan dari semula untuk bisa dinyalakan, bisa dipakai untuk internet, bisa buka YouTube, bisa WA, bisa medsos. Dari awalnya memang diciptakan untuk itu. Kalau dia tidak bisa berfungsi seperti itu, justru handphone itu adalah handphone yang rusak, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Saudara, Efesus 2 ayat 10 berkata begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan ini katakan, dari semula kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan perbuatan baik, Bapak Ibu. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari awal kita diciptakan Tuhan untuk berbuat baik. Kalau kita tidak berbuat baik, itu artinya justru kita adalah ciptaan yang rusak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita saat ini melakukan perbuatan baik dengan harapan bisa masuk ke surga, saya balik bertanya, apakah kita harus berbangga dan menunjukkan kepada semua orang seperti saya tadi menunjukkan handphone saya kepada semua pengunjung toko itu. Lihat handphonenya nyala gitu ya. Kalau Tuhan dari awal menciptakan kita untuk berbuat baik, apakah kita harus berbangga menunjukkan kepada semua orang bahwa saya bisa berbuat baik? Enggak, bukan? Kita tidak harus berbangga. Apakah dengan berbuat baik lalu kemudian kita merasa diri kita layak untuk masuk surga? Apakah dengan berbuat baik kita merasa Tuhan perlu membalasnya dengan mengizinkan kita masuk ke surga? Tidak ada yang spesial ketika kita berbuat baik. Dan perbuatan baik kita tidak membawa kita masuk ke surga, Bapak Ibu. Seharusnya setiap manusia dan khususnya anak Tuhan tahu dan mengerti akan kebenaran ini. Kebenaran yang ketiga, perbuatan baik kita tidaklah mendatangkan keselamatan bagi kita. Karena dari semula kita memang diciptakan untuk berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, kisah Adam dan Hawa ini tidak berhenti sampai di sini. Dikisahkan mereka menyemat cawat dari pohon ara untuk menutupi diri mereka sendiri. Usaha mereka untuk menyemat cawat itu adalah seperti usaha manusia untuk menutupi rasa malu, rasa takut dan rasa bersalah akibat dosa kita. Akan tetapi usaha manusia itu sebenarnya sia-sia belaka dan tidak dapat menutupi semua hal itu. Seperti juga setiap usaha kita melalui perbuatan baik kita untuk menutupi atau membayar dosa kita adalah usaha yang sia-sia belaka dan tidak ada gunanya. Perikop ini ditutup di ayat 21 dengan sebuah kalimat. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan sendiri menggantikan cawat yang Adam dan Hawa itu buat, yang dikenakan oleh Adam dan Hawa itu, dia gantikan dengan pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, di sini mengatakan bahwa ada binatang yang dikorbankan, yang kemudian diambil kulitnya untuk Tuhan kenakan kepada Adam dan Hawa. Ada binatang yang dikorbankan, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksudkan dengan tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Proto Evangelium, Injil mula-mula. Injil yang pertama,
prototipe dari Injil di Perjanjian Lama, yaitu bahwa setiap manusia sudah berdosa dan usaha manusia tidak mampu membawa kita masuk ke dalam surga. Setiap usaha kita untuk menutupi rasa malu, takut dan bersalah karena dosa itu, seperti yang dilakukan Adam dan Hawa ketika menyemat cawat dari daun ara, adalah usaha yang sia-sia. Allah Bapa lalu mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjadi anak domba Allah. Anak domba Allah yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia, dosa saya dan dosa Anda. Korban anak domba Allah itulah yang menghapus dosa kita dan menutupi rasa malu, rasa takut dan bersalah karena dosa kita. Kebenaran dari anak domba Allah itu kemudian Bapa kenakan kepada kita, seperti Dia mengenakan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa. Dia mengenakan kebenaran anak domba Allah itu kepada kita, sehingga ketika suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup kita, yang dilihat Allah bukanlah kesalahan dan keberdosaan kita, tetapi yang dilihat Allah ialah kebenaran Kristus yang sudah menebus dosa kita. Kebenaran Allah yang sudah dikenakan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita masuk dalam sikap doa. Bapak Ibu Saudara, sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita semua jatuh ke dalam rasa malu, takut, dan rasa bersalah. Banyak orang yang hari ini hidupnya selalu dihantui rasa malu, takut, dan rasa bersalah dari masa lalunya karena dosa-dosanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang juga bergumul dengan hal ini. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah inti dari berita Injil itu. Berita yang sama dari awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu bahwa kita semua adalah manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kita. Tidak dengan aturan agama dan moral kita, tidak dengan kesalehan kita, tidak dengan perbuatan baik kita. Oleh karena itulah Dia mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan kita, menebus dosa kita. Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosamu." Sewaktu Tuhan Yesus menebus dosa kita, Dia juga menebus kita dari rasa malu, takut, dan rasa bersalah karena dosa kita. Maukah Bapak Ibu Saudara mengalami kemerdekaan dari rasa malu, takut, dan bersalah itu? Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bisa melihat Tuhan bahwa setiap usaha kami untuk berkenan kepadamu, untuk menutupi dosa-dosa kami, adalah usaha yang sia-sia, Bapak. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami bisa melihat kebenaran yang lain juga. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa kami, yang menebus kami dari rasa malu, rasa takut, dan rasa bersalah karena dosa-dosa kami. Kebenarannya adalah kebenaran yang akan dikenakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami semua. Tolong kami Tuhan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.